Nah, ini posisi berdiri. Kita mulai dari berdiri. Ketika kita berdiri itu lebih seringnya tenang dulu, memperhatikan posisi kaki, posisi hati kan, teman-teman. Atau langsung takbir. Biasanya langsung kebanyakan, apalagi sudah telat. Misalnya ke masjid kan ya, langsung ambil posisi, langsung Allahu Akbar. Padahal inti dari fokus tadi itu berada tuh pada ketika kita berdiri. Dengan memperbaiki cara berdiri itu sudah memperbaiki fokus kita. Fokus, apalagi kalau kaki kita tuh membuka, itu potensi untuk halunya banyak, potensi untuk menghayalnya banyak, ya kan? Kebanyakan dari kita udah takbir, setelah itu baru keingat, oh kunci di sana, setelah ini ambil kain, hari mau hujan. Oh, yang hilang tuh nampak semua, yang akan dilakukan pun nampak. Sadarnya ketika akan salam aja, atau lupa rakaatnya keberapa. Jadi harusnya bagaimana? Posisi kaki kita tuh lurus. Ya, sekarang boleh berdiri, Bun? Boleh? Kita simulasi sebentar, nanti baru kita jelaskan. Berdiri seperti biasa aja, nggak usah diperbaiki dulu. Ini kita cek, gitu kan? Kita buktikan benar apa enggak gitu. Nah, sekarang posisi seperti ini, ya kan, posisi yang biasanya itu rentan lemah, tidak fokus dan mudah untuk menghayal. Sekarang ibu untuk sedekap dulu, sedekap seperti biasa aja. Nah, ketika sedekap seperti ini, minta tolong didorong, boleh Bun? Jadi didorongnya tuh ketika kaki seperti ini, tangan di belakang ditahan dulu seperti ini. Lalu satu mendorong. Ini simulasi contoh ya, ketika dorong seperti ini, maka itu otomatis lemah, saling dorong ya. Nah, ini jangan melampiaskan rasa di hatinya, dorong sewajarnya. Sekarang coba perbaiki kakinya, keadaan seperti ini. Tumitnya dikeluarkan, alias jempolnya dimasukkan. Itu dan posisi aja. Kakinya itu sebahu. Rasulullah bilang posisi berdiri itu sebahu. Jadi bahu kita berbeda-beda, dibuka selebar bahu. Nah, sekarang coba buktikan, satu aja yang praktek, satu yang dorong, terus itu gantian. Didorong dan bedakan rasanya dengan yang tadi. Silakan. Itu ada tarikan biasanya di pinggul dan kurang nyaman karena kita terbiasa dengan gerakan yang salah. Didorongnya seperti ini, Bun. Ditahan, didorong seperti ini. Walaupun itu terdorong ke belakang, tapi tidak selemah yang pertama. Buktikan aja, Bun. Tumakninah itu sangat penting. Jadi tumakninah gerakan dan tumakninah bacaan itu mempengaruhi tumakninah hati. Pastikan kaki kita sudah lurus sebahu, itu termasuk dalam menyiapkan kaki kita tuh tumakninah dulu. Setelah kaki kita berdiri, kan auzubillahiminasyaitonirrajim, setelah itu baru kita takbir. Sehingga nafas kita tuh plong. Bayangkan 17 kali sehari semalam kita lakukan, nafas kita lapang. Maka otomatis potensi sakit seperti sesak nafas itu akan berkurang. Ketika oksigen mengalir lancar, pikiran kita tenang. Pikiran tenang, potensi untuk fokus itu lebih besar. Sekali lagi, itu tumakninah. Rasanya itu beda sekali dan nyaman sekali. Sehingga potensi untuk galau, ya kan? Pusing melihat perangai anak, ya kan? Perangai anak tuh di dalam kendali kita apa di luar kendali kita, Bun? Luar kendali kita. Sama kayak cuaca ya Bun ya. Cuaca nggak bisa kita kendalikan kan? Anak pun seperti itu. Kita fokusnya jangan pada perangai atau tingkah lakunya. Bukan berarti juga dibiarkan. Tapi kita fokus dulu kira-kira dosa apa yang telah kita lakukan yang membuat anak ini tidak patuh kepada kita. Barangkali ada ketidakpatuhan kita kepada Allah sehingga Allah ingatkan melalui anak, ya Bun. Siap. Paru-paru tadi itu punya cangkang. Cangkangnya itu apa? Rusuk, ya Bun. Ketika ada permasalahan dengan rusuk, otomatis paru-paru tadi itu tidak bisa mengembang dengan seharusnya, ya kan? Makanya kita sesak, belum sampai bernafas tapi udah nak plong gitu kan. Nah, salah satu terapinya adalah dengan memperbaiki takbir. Potensi penyakit yang akan terjadi ketika gerakan salah itu sesak, bungkuk, otot tegang, nyeri dada,
dan lain sebagainya. Di mana ketika ruku beliau meluruskan punggungnya sehingga apabila dituangkan air di atasnya, air akan tetap di tempatnya. Ketika ruku kita benar, itu akan ada tarikan pada paha sampai betis dan pinggang. Ini manfaatnya sangat banyak sekali, termasuk masalah pinggang, punggung. Di sini ada asam lambung? Ada. Orang asam lambung itu biasanya khawatirnya tinggi, cemas, dan overthinking. Maka solusinya dengan memperbaiki dulu ini aja. Kita balik lagi. Ketika kita ruku tadi itu, tulang belakang kita tuh lurus. Nah, posisi kaki kita itu lurus. Yang lurus itu ini, Bun. Yang di luar sejajar dengan sajadah. Kalau anak muda meluruskan, pastikan dulu. Nah, di awal-awal mungkin akan terasa menantang, ya kan? Karena di luar kebiasaan, ya kan? Tapi yang di luar kebiasaan ini insya Allah akan menyehatkan. Nah, sama sepertinya kita akan salah juga setiap hari. Tapi ketika gerakan kita itu benar, itu akan berbonus dengan sehat. Nah, ketika kita lurus seperti ini, tarikan dari sini itu kuat, Bun. Jadi masalah-masalah yang ada pada pinggang itu akan rilis. Bayangkan kita 17 kali ruku kan dalam sehari semalam, itu potensi untuk membaiknya lebih cepat. Apalagi ditambah dengan sholat duha, tahajud. Ya, Bun? Paham? Paham.